Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan. Walaupun kita tidak bertemu secara jasmani, tapi kita percaya saat kasih Tuhan itu ada dalam hati kita, maka kita tetap ada dalam ikatan damai sejahtera Tuhan yang terus mengikat kita satu dengan yang lain. Haleluya. Dan kita percaya pagi hari ini kita ada bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Sebabnya mari saudara, buka hatimu. Kita mau sama-sama masuk dalam ruang Maha Kudus Tuhan, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur buat darah-Mu yang tercurah bagi kami, melayani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-umat-Mu yang rindu akan hadirat-Mu. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Oh, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Sama-sama katakan, ku mari semua umat Tuhan sama-sama katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ini kami Bapa, dengan darah anak domba. Oh, ku masuk dengan hati. Ini hati kami Tuhan, menyembah yang Maha Kuasa. Katakan, ku
lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Setiap kami siap untuk memuji-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap memuji Tuhan berkata bersama, amin, amin, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan? Amin, haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Kita adalah bait-bait kudusnya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Oh, katakan, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, katakan bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, setia Tuhan. Amin saudara. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari semua umat sama-sama katakan, tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berulang waktu bagiku. Hari berganti hari
kami harus menghadapi situasi masa yang semakin sukar saat ini. Tapi kami boleh kuat. Itu semua karena ada janji Tuhan. Ada kebenaran firman Tuhan yang selalu menopang kami, menguatkan kami Tuhan, bahkan membaharui kami selalu Yesus, sehingga kami sanggup untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami sanggup selalu untuk berterima kasih kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah yang tetes air mata dalam hidupku. Janji
Ucapan syukur kami naik ke hadirat Tuhan. Kami berkata kalau kami masih ada sampai hari ini, itu semua karena kasih sayang Tuhan, karena pertolongan Tuhanlah, karena kedahsyatan Tuhan. Kami masih boleh ada dan menikmati segala sesuatu yang baik. Bapa yang baik, biar hari ini di minggu pertama di bulan yang kelima di tahun yang ke 2020 kami boleh menikmati sukacita Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Tapi kami mau berkata, karena Tuhan kami dapat menikmati segala sesuatu menjadi baik adanya. Terima kasih Roh Kudus. Biar kembali Kau berfirman bagi kami, meneguhkan kami untuk kami boleh menikmati sukacita Tuhan. Sehingga dalam ibadah perjamuan ini pun ada kekuatan yang baru yang akan kami nikmati. Ada sukacita yang baru, semangat yang baru untuk kami melangkah berjalan di hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Kami akan lihat perkara-perkara yang dahsyat terjadi dalam setiap hidup kami. Urapi hamba-Mu, dan biar pengurapan Allah pun ada bersama dengan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan dan menikmati sukacita dalam ibadah ini. Kami buka hati kami buat kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita boleh menikmati sukacita, kita boleh menikmati damai sejahtera oleh karena Tuhan baik. Haleluya. Di tengah-tengah situasi yang belum kondusif, tapi saya yakin dan percaya kebaikan Tuhan tetap menjadi bagian milik kita semua. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama memperhatikan firman Tuhan, dan pagi hari ini saya akan bicara tentang proses. Haleluya. Satu minggu ini saya tidak tahu kenapa kalimat ini terus berkumandang, saudara. Proses gitu. Jadi saya mempersiapkan firman Tuhan ini tentang proses. Puji Tuhan. Kalau saya bertanya kepada jemaat Tuhan tentang proses, pasti banyak jawaban-jawaban yang berbeda. Saya mencoba membuka kamus besar bahasa Indonesia, arti proses. Dari kamus besar bahasa Indonesia ada 3 arti, saudara-saudara. Yang pertama itu artinya runtunan perubahan. Runtunan perubahan atau peristiwa. Ya, jadi ada runtunan perubahan menuju pada perkembangan. Yang kedua artinya, saudara perhatikan baik-baik, menurut kamus besar bahasa Indonesia ya, arti proses, rangkaian tindakan, pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk. Rangkaian tindakan, pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan suatu produk. Arti yang ketiga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata proses ini, saudara-saudara, arti ketiga adalah perkara dalam pengadilan atau dalam sidang itu sementara sedang diadili. Perkara dalam perjalanan sidang. Itu proses. Jadi ada 3 arti. Nah, saudara-saudara, saya coba menyimpulkan proses yang saya simpulkan di sini. Saya mengambil sebuah arti, satu kalimat, artinya proses tindakan atau perbuatan
suatu hasil. Itu proses. Tindakan atau pembuatan. Tindakan atau pembuatan untuk mencapai suatu hasil. Itulah proses. Nah, saudara-saudara, kita perhatikan baik-baik. Dalam hidup ini, apalagi dengan zaman modern seperti ini, semua orang ingin semua serba instan. Ya, maunya harus cepat. Makan aja cepat saji, semua harus cepat. Jadi saudara-saudara, kebanyakan orang itu hanya melihat, memperhatikan, mengamati. Mereka menilai, membuat sebuah penilaian, wow, enak sekali ya jadi direktur. Satu lagi lihat begini, enaknya jadi pembalap, menang terus dapat piala. Oh, bisa berjalan ke luar negeri dan lain sebagainya. Yang terakhir, saya cepat aja nih ya. Ada lagi yang lihat begini, enak jadi YouTubers ya. Setiap bulan penghasilannya, waduh, ratusan juta, bahkan ada yang miliaran rupiah. Hebat sekali, enak. Nah, kebanyakan dari kita, saudara-saudara, tidak melihat sebuah proses, tapi hasil. Enak ya, sekarang enak, sekarang begini, sekarang begitu, enak kalau jadi ini, enak kalau jadi itu. Saudara-saudara, mereka untuk jadi seorang direktur, ada proses sampai ke sana. Mereka kalau menjadi seorang pembalap, ada proses sampai ke sana. Untuk jadi YouTuber saja, saudara-saudara, ada proses. Mereka harus berjalan dengan handphone lari-lari, belum punya kamera lain. Sekarang lihat hasilnya, semua orang pengen memperoleh itu. Saudara-saudara, mari kita belajar sesuatu. Pagi hari ini kita belajar bahwa hasil itu bisa kita peroleh kalau saudara dan saya mau tekun melewati sebuah proses. Amin. Harus ada proses. Saya rindu kita sama-sama memperhatikan. Jadi kalau kita menyimpulkan bersama-sama, kalau kita bicara tentang proses, maka tidak bisa dipisahkan bicara tentang waktu. Proses itu bicara tentang waktu, saudara-saudara. Dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, mari kita buka Alkitab kita. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Ini ayat yang sudah sangat tidak asing, tapi ayat ini menjadi ayat emas buat banyak orang. Saya mau ajak saudara memperhatikan. Yuk kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Pengkhotbah pasal 3, ayat yang ke-11. Sebentar saya juga akan lihat, kasih kepada saudara, mengingatkan kepada kita semua bahwa orang-orang yang berhasil dalam Alkitab adalah orang-orang yang mau tekun dalam sebuah proses sampai mereka menikmati sebuah capaian, hasil yang baik. Itu semua karena proses mereka lewati dengan tekun. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, bagian terakhir ini seringkali nggak mau dilakukan, saudara-saudara. Semua orang baru bagian depan dia aja. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, gitu kan? Pokoknya ayat ini udah banyak sekali. Ada orang meninggal, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Orang naik jabatan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Banyak hal, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara-saudara, bagian akhir ini tidak bisa dipisahkan dari ayat 11 ini, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik. Tetapi, kalimat ini, saudara perhatikan. Tetapi manusia
tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Perhatikan kalimat ini. Dari awal sampai akhir. Kita mau hasil dan hasil. Proses itu harus kita lewati, saudara-saudara. Apa yang kau alami hari ini? Apa yang saudara-saudara sedang kerjakan hari ini? Dan saudara katakan, kayaknya gagal. Kayaknya gak bisa. Kayaknya gak mau. Saudara sadar, tanamkan dalam hati dan dalam pikiran bahwa hari ini harus aku lewati bersama dengan Tuhan. Satu saat aku akan menikmati sesuatu yang besar. Satu saat aku akan memperoleh hasil yang baik. Saudara-saudara, firman Tuhan jelas berkata, kesetiaan yang kita bangun dalam Tuhan adalah kesetiaan yang tidak akan pernah mengecewakan. Allah sendiri yang berkata, kalau engkau setia kepada perkara-perkara yang kecil, apabila engkau katakan, aku akan memberi, aku akan memberikan, aku akan, apa bahasa yang paling gampang dimengerti? Kalau kita setia kepada perkara-perkara kecil, Allah akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Semua harus berjalan dengan proses. Belum akhir. Hari ini belum akhir. Kalau kau ada sampai hari ini, itu adalah sebuah bukti bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan di depan. Kita harus tetap mempunyai semangat yang kuat untuk menantikan dan menyaksikan bahwa kemuliaan Tuhan itu pasti Tuhan siapkan buat kita semua. Ia sebentar sedang mengerjakan sesuatu yang besar, dan pekerjaannya, firman Tuhan katakan, dari awal sampai akhir. Ada pujian yang berkata begini, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai akhir, biarlah kita tetap setia. Kita tahu hidup ini adalah sebuah pergumulan. Ayub sendiri berkata, hidup manusia itu hari-harinya, saudara-saudara, gak pernah lepas dari sebuah pergumulan. Tapi kita harus tahu, kita harus paham, dan kita harus tanamkan dalam pikiran kita bahwa saudara dan saya tidak sendiri. Ada Yesus berjalan bersama-sama dengan engkau. Amin. Dia ada bersama denganmu. Ada sebuah ilustrasi sering saya ucapkan kepada saudara. Ada seorang berjalan di pasir itu, saudara, di pantai. Dia lihat ada dua, apa itu namanya kalau bekas kaki itu? Jejak, ya jejak. Kalau dia berjalan, kalau saudara suka ke pantai ya, dia jalan itu ada jejak, ada dua jejak. Ada dua jejak. Dua pasang. Ada dia sendiri. Tuhan bilang, yang itu jejakku. Artinya Tuhan mendampingi. Tapi suatu saat, saudara-saudara, dia lihat ini, loh, kok sekarang tinggal satu jejaknya? Berarti Tuhan tinggalin dong. Tuhan bilang, enggak, itu jejak. Loh, jejak saya mana? Dia bilang, dia tanya sama Tuhan, jejak saya mana? Kamu gendong. Waduh, ini ilustrasi, saudara ya, contoh gitu. Jadi jangan merasa saudara, aduh kita sendiri nggak mampu dengan kuat. Enggak. Ingat firman Tuhan berkata apa? Sampai masa tua, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambut, aku menggendong kamu. Saat kita merasa bahwa kita tidak mampu sekalipun, percayalah ada tangan Tuhan yang tetap terulur. Ada janji Tuhan menggendong saudara.
Ada janji Tuhan yang tidak membiarkan engkau sendiri. Haleluya. Mari cepat saja kita mau perjamuan kudus, saudara-saudara. Saya mau kasih contoh buat kita semua. Ada 3 tokoh yang saya angkat pagi hari ini. Yang pertama, ada seorang yang luar biasa sekali. Namanya Musa. Saudara-saudara. Musa ini dipercaya Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. 2 juta orang lebih dipimpin Musa keluar. Bukan sedikit, banyak orang. Kalau saudara baca firman Tuhan, Musa tadinya tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, aku gak fasilitas, Tuhan aku gak bisa, aku begini-begini. Tapi pilihan Tuhan jatuh kepada Musa. Saudara-saudara, yang saya mau sampaikan pagi hari ini, dengar baik. Bukankah Musa sendiri berkata begini, ada orang lain Tuhan, ada ini, ada itu, ada Harun, ada kakaknya, ada ini, ada lain, banyak orang di luar sana. Tapi pilihan Tuhan jatuh kepada Musa. Kenapa, saudara-saudara? Karena Musa sudah melewati sebuah proses. Dan proses yang Musa lewati itu bukan proses yang gampang. Saudara tahu? 40 tahun dia berkecimpung dengan domba, kambing, karena dia adalah seorang gembala di padang. 40 tahun itu bukan waktu yang singkat. Dan mari kita belajar sesuatu, saudara. Kalau saya dilahirkan, saudara, begitu dari kecil saya biasa dengan kambing, domba, sapi. Kalau bahasa kita orang-orang di Lampung Utara ini, ngarit dan lain sebagainya. Biasa dari kecil itu gak masalah, saudara. Sudah terbiasa dengan ngarit, sudah terbiasa dengan cari rumput, sudah terbiasa dengan kambing, sapi, domba dan lain sebagainya. Tapi tahukah saudara, Musa ini pada waktu dia lahir, dia sudah diangkat anak oleh putri Firaun. Dia langsung ada di kerajaan Mesir. Dia biasa belajar dengan pangeran-pangeran di Mesir. Dia biasa makanan-makanan raja, hidup di istana. Semua serba ada, semua serba mewah. Itu Musa alami selama 40 tahun. Setelah dia usia 40 tahun, baru dia masuk fase yang kedua, berjalan bersama dengan kambing domba selama 40 tahun. Artinya begini, Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Musa tidak terbiasa dengan kambing domba. Musa tidak biasa ada di padang. Musa biasa tidur nyaman. Dia ada di lingkungan istana. Artinya ini adalah sebuah proses yang Musa harus alami. Gak gampang, saudara. Pada waktu semua harus serba ada, semua tersiap di meja, disajikan, tapi tiba-tiba tidak ada. Apa yang harus kita buat? Contoh seperti hari-hari ini. Mungkin saudara berkata, tadinya saya bekerja, sekarang semua harus berhenti. Saudara di rumah, gak bisa kemana-mana. Sepertinya tersiksa, bukan? Saudara gak bisa berbuat apa-apa. Semua lockdown, ditutup, gak boleh kemana-mana, gak boleh kesini, gak boleh kesini. Gak nyaman. Musa lewati itu, dan bukan waktu yang sedikit, 40 tahun, saudara-saudara. Tapi tanpa kita sadari, dan tanpa Musa sadari, itulah proses yang Tuhan buat untuk Musa. Kenapa? Allah sementara sedang menguji, Allah sementara sedang membentuk hati Musa, Allah sementara sedang memproses hidup Musa untuk belajar rendah hati, untuk belajar menerima apa adanya, untuk belajar
dengan hewan-hewan, dengan domba. Ini kalau bicara tentang dunia pendidikan, Musa adalah orang terpelajar. Dia di Mesir belajar, saudara-saudara. Mungkin kalau kita bisa setarakan sekarang, Musa mungkin sudah, kalau dia kuliah, dia lulusan sarjana. Tapi Tuhan harus rendahkan dia bergaul dengan kambing dan domba. Tapi Musa harus lewati. Saudara, untuk naik menjadi seorang pemimpin, untuk bisa diangkat oleh Tuhan, Musa harus bisa melewati sebuah proses. Allah bentuk hati Musa, Allah bentuk keadaan. Kenapa saya bisa katakan seperti ini? Kalau saudara baca dalam Alkitab, firman Tuhan menegaskan seperti ini. Pada waktu Musa mulai mengetahui bahwa dia adalah orang Ibrani, firman Tuhan katakan, pada waktu dia melihat ada orang Ibrani, ada orang Israel berkelahi dengan orang Mesir, Musa itu timbul di hatinya rasa jengkelnya. Ini ada orang yang coba-coba mau mengganggu bangsanya, orangnya, orang Israel. Karena dia merasa dia adalah orang Israel, maka dia bela orang Israel, dia bunuh orang Mesir itu. Artinya bisa dikatakan Musa adalah orang yang temperamen tinggi. Dia gak bisa tahan melihat ketidakadilan, melihat ketidakbenaran. Wah, terabas. Dan untuk menjadi seorang pemimpin, Musa harus bisa melewati. Allah sebentar sedang proses dia bersama dengan kambing dan domba. Sakit 40 tahun, saudara-saudara, enggak enak, enggak nyaman. Tapi Musa harus lewati. Sampai sebuah ada pengakuan dari firman Tuhan. Coba saudara buka Alkitab saudara. Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Haleluya. Saudara perhatikan. Hal ini terjadi, hal ini bisa terjadi. Ada sebuah pengakuan dan Alkitab menuliskan Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Karena dia sudah melewati sebuah proses 40 tahun bersama dengan kambing dan domba. Kalau hari ini saudara harus melewati sebuah proses, sebagai seorang hamba Tuhan saya mau berkata, bertahanlah. Lihatlah ada sebuah janji Tuhan yang akan Tuhan kerjakan. Hari ini kita gak lihat, hari ini kita gak tahu apa yang Tuhan akan buat. Tapi satu saat nanti kita akan lihat bahwa sungguh apa yang Tuhan sebenarnya sedang kerjakan, Dia kerjakan dengan baik. Ingat sebuah pujian yang berkata, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya. Hari ini percayalah bahwa tangan Tuhan itu sedang merendah, menenun, mengerjakan sesuatu yang baik atas hidup saya dan saudara. Kalau saudara berkata, tapi nggak nyaman Pak Pendeta, tapi nggak enak Pak Pendeta. Betul, proses itu nggak enak, proses itu nggak nyaman. Tapi di balik itu ada sesuatu yang Tuhan sebentar sedang siapkan buat saya dan saudara. Tokoh yang kedua, mari kita lihat. Saya mengangkat sebuah tokoh, namanya Daud. Ini orang hebat. Catatan saya, catatan seperti ini, saudara. Seorang anak kecil yang masih kemerah-merahan pipinya, tapi bisa mengalahkan seorang Goliat. Siapa itu Goliat? Raksasanya orang Filistin, pahlawannya orang Filistin, orang yang sangat disegani di Filistin,
orang yang hebat di Filistin, orang yang sakti di Filistin, itu Goliat. Dikalahkan oleh seorang anak imut-imut, namanya Daud. Kenapa saya katakan imut-imut? Karena firman Tuhan berkata, pipinya masih kemerah-merahan. Itu Daud. Dan lebih mengherankan lagi, Daud mengalahkan seorang pahlawan Filistin, seorang yang sangat disegani di Filistin, hanya dengan umban, ali-ali, ketepel. Bukan dengan senjata yang canggih. Bukan dengan strategi perang yang hebat. Enggak. Dan saudara baca di Alkitab, pada waktu itu setiap kali Goliat tampil dan mulai mengaumkan suaranya, mana orang Israel? Saudara, firman Tuhan berkata apa? Orang-orang lari semua. Takutan, tunggang langgang. Kenapa? Karena Filistin begitu tampil seorang yang bernama Goliat ini, semua. Ada yang lari ke gua, ada yang lari ke hutan, ada yang lari kemana-mana. Tapi Daud, dia tampil. Bukan mau sok-sokan, enggak. Walaupun orang menilai Daud sok-sokan, kakaknya pun menilai, aku tahu keberanianmu, aku tahu bahasa kesombongan, sokmu, sok jagomu. Tapi Daud bukan tampilin. Daud lihat begini, siapa itu orang yang tidak ada dalam Tuhan? Karena Daud pakai bahasa, siapa orang yang tidak bersunat itu, tidak ada dalam garis keturunan Abraham, yang bukan orang mengenal Tuhan lah, istilahnya seperti itu. Saudara. Kok berani menghina barisan Allah ini, bahkan menghina nama Tuhan? Daud bukan mau membela nama Tuhan, saudara. Enggak, Tuhan enggak perlu dibela. Tapi Daud mau membuktikan bahwa dia punya Allah yang berkuasa. Kenapa Daud bisa lakukan itu? Kenapa Daud bisa punya keyakinan seperti itu? Proses berjalan, saudara-saudara. Seperti tadi Musa melewati proses, Daud pun melewati proses. Musa direndahkan oleh Tuhan dari seorang yang semua serba ada, semua serba mewah, semua serba kecukupan. Sekarang dia harus belajar dengan lembu, sapi, domba di padang. Musa harus lewati itu semua. Sama dengan Daud. Daud itu ada masalah dengan hatinya, kekecewaan. Hati-hati, kekecewaan bisa menghalangi saudara untuk memperoleh sebuah keberhasilan dalam hidup saudara. Daud harus membereskan dulu. Tuhan izinkan dia ada di padang. Tuhan izinkan dia bergaul dengan 2 dan 3 ekor dombanya itu, saudara-saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau memproses hati Daud. Ada hal yang tidak benar yang harus dibereskan. Pada waktu dia ada di padang, Daud mainkan kecapinya, dia menyembah, memuji Tuhan. Itulah sebuah proses berjalan. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan hal-hal yang tidak baik supaya saudara punya waktu-waktu tertentu untuk saudara berkomunikasi dengan Tuhan. Mari bergunakan setiap waktu-waktu yang ada dengan baik. Saya percaya kalau hari-hari ini banyak waktu-waktu senang, bergunakanlah waktu. Saudara bisa berkomunikasi, saudara bisa menaikkan pujian, saudara bisa menyembah Tuhan, saudara bisa memuji Tuhan. Daud pergunakan waktu-waktu dengan baik, saudara. Dia menyembah, dia mainkan kecapinya, dia memuji Tuhan. Nah, saya percaya ini waktunya Tuhan
yang baik dengan Tuhan, maka disitulah Tuhan pulihkan hidupnya. Dia setia dengan pekerjaannya, walaupun pekerjaan itu kecil. Dia setia, tekun, gak pernah berhenti, terus berjalan, saudara. Kesetiaan yang dibangun oleh Daud itu terus membuat dia membenahi hidupnya. Kita perhatikan, coba saudara buka dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-10. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ayat ini enggak tiba-tiba saudara-saudara, ngapain ayat ini ditampilkan gitu saudara-saudara? Ada. Kalau enggak ada permasalahan sebelumnya. Artinya sebelumnya Daud punya masalah dengan hatinya. Dia ada kekecewaan dengan orang tuanya. Dia merasa diremehkan. Dia merasa dinomor sekiankan oleh orang tuanya. Saudara ingat pada waktu Samuel datang ke rumah Isai, apakah Daud diberitahu? Enggak diberitahu. Semua saudara-saudaranya dipersiapkan, ayo mandi. Ada Nabi Tuhan mau datang nanti. Ada pemilihan di rumah kita. Daud di padang, bawa kambingnya, bawa domba, gak dianggap saudara. Kalau saudara diperlakukan seperti itu, apakah saudara tidak kecewa? Manusia normal pasti kecewa, saudara. Daud mengalami itu. Tapi saya percaya kalimat ini muncul karena sebuah pemulihan yang Daud alami dalam hidupnya. Makanya Daud katakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Pada waktu hatinya pulih, maka saudara lihat, Allah percayakan hal-hal yang dahsyat. Paradigmanya juga pasti berubah. Mindsetnya pasti berubah. Makanya pada waktu dia berhadapan dengan Gulet bilang ini, anjing kah? Tapi Daud ngomong apa? Engkau datang dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing, dengan perlengkapan senjata yang hebat. Silakan. Tapi aku datang dengan nama Tuhan. Ini dahsyat, saudara. Ini hebat. Dari mana ini bisa Daud katakan ini? Karena paradigmanya sudah berubah, hatinya sudah berubah, nggak ada lagi kepahitan. Orang yang pahit, orang yang hatinya pahit, dia nggak akan pernah bisa berpikir bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu besar dalam hidupnya. Yang ada di hatinya, yang ada di pikirannya, cuma kecurigaan. Curiga dengan kakak, curiga dengan adik, curiga dengan orang tua, curiga dengan tetangga, curiga dengan bos, curiga dengan anak buah, curiga dengan orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Hatinya tidak beres. Bagaimana dia bisa ingat tentang Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat? Daud bisa ngomong seperti ini karena hatinya sudah beres, sudah pulih. Tuhan sudah mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup Daud. Daud masuk dalam proses itu. Dia mau diberesin, dia mau membenahi. Saat Daud tampil bisa melewati proses itu, maka Daud tampil menjadi orang yang sangat menikmati setiap janji Tuhan. Amin. Mari kita lihat Alkitab kita. 1 Samuel 18 ayat yang ke-5. Haleluya. Orang yang melewati proses, berjalan dan melewati proses, saudara akan menikmati sesuatu yang besar. Sebelum kita
masuk kepada tokoh yang selanjutnya. Yuk baca dengan suara keras. 1 Samuel 18 ayat yang kelima. 1 Samuel 18 ayat yang kelima. Yuk 2, 3. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemanapun juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Katakan amin. Perhatikan baik-baik saudara. Daud maju berperang. Kalimat ini yang dahsyat. Dan selalu berhasil. Kata selalu itu ini sesuatu yang besar. Selalu berhasil kemanapun juga Saul menyuruhnya. Saya mendengar sebuah khotbah seorang hamba Tuhan berkata begini. Kalau engkau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kalau engkau adalah orang yang dahsyat, engkau orang karismatik dengan Tuhan, walaupun saudara cuman penjual bakwan, tapi bakwanmu karismatik. Ada seorang hamba Tuhan bilang, beda saudara, beda. Betul ini. Yang membuat kita berhasil itu Tuhan. Amin. Bukan karena engkau hebat. Betul, engkau boleh punya skill, engkau boleh punya pengetahuan, engkau boleh punya harta. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, gak akan pernah jadi. Sadari, dan keberhasilan itu hanya bisa kita peroleh kalau engkau mau melewati sebuah proses yang Tuhan izinkan. Saudara harus lewati, saudara. Proses itu sepertinya menyakitkan, tapi di kemudian saudara akan lihat sesuatu yang manis, enak, nyaman. Kita alami. Allah buat untuk kita tidak menjadi sombong. Allah buat untuk kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Pada waktu kita bisa melewati segala sesuatu. Banyak hal proses itu, saudara, yang Tuhan izinkan. Tokoh yang ketiga, yang terakhir, saudara, yang saya angkat pada pagi hari ini, sebelum kita akan menikmati perjamuan Tuhan yang kudus. Yusuf. Ini orang yang lebih hebat lagi. Ini dahsyatnya. Saya mencatat seperti ini. Saudara perhatikan. Disiksa, dijual, jadi budak, difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Tuh. Kalau saudara bisa melewati 5 proses yang Yusuf alami. Disiksa, saudara-saudaranya. Dijual, jadi budak, ya. Jadi budak. Dijual itu bukan, ya jadi budak. Terus difitnah, baru naik sedikit, difitnah, dituduh, dipenjara. Dipenjara bukan karena salah. Dipenjara karena mempertahankan kebenaran. Dipenjara karena berpegang pada firman. Ini Yusuf. Proses yang Yusuf harus lewati. Kalau kita, kalau saya saja jadi Yusuf, pasti ada, manusia sudah ada kecewaan sih. Yusuf tuh, pada waktu dia disiksa oleh saudara-saudaranya, dia dijual. Pada waktu dia jadi budak, dia tetap melakukan firman. Artinya saudara-saudara, dia tak kecewa dengan kondisi yang dia alami. Yusuf tahu persis ini adalah sebuah proses yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Saudara, kalau kita menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan di mana Tuhan sementara sedang mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup saya dan saudara, saudara nggak akan gampang mengeluh dengan apa yang saudara hadapi. Tapi saudara akan berkata begini, Tuhan kerjakan sesuatu, karena aku tahu ada tangan Tuhan yang sementara sedang menuntun aku untuk aku sampai kepada sebuah proses. Di ujung proses ada sebuah hasil yang besar yang Tuhan siapkan buat kita.
Banyak orang bisa ngomong begitu. Oh enggak, saya nggak dendam, saya nggak sakit hati. Kalau ngomong semua bagus, tapi pada waktu kenyataan, bahasa itu teruji dengan tindakan. Kalau semua ngomong begini gampang, enak. Pasukan pengampunan, pasukan pengampunan. Saya kemarin nonton film, nggak sampai selesai. Atau film Jepang atau film apa? Anak kecil mau sekolah, sampai di depan gerbang sekolah, dia dijegat oleh saya agak sama-sama nontonnya soalnya. Jadi orang itu kayak gelandangan atau orang jahat gitu sebenarnya. Jadi dia jegat anak ini. Tidak diperlihatkan di film itu anak itu diapa, cuma anak ini disiksa, hancur, sampai saraf-sarafnya ada yang tidak normal. Anak tidak harus masuk rumah sakit, matanya rusak satu. Oh, pokoknya mengerikan. Orang tuanya sibuk kerja, bapaknya kerja keras, mamanya kerja keras. Setelah orang tuanya sampai di rumah sakit, menyesal udah gak ada guna, anaknya sudah terbaring, perempuan nangis semua, berontak. Nah, yang menarik saudara, pada waktu mereka lihat gini, mereka berusaha tenang, berusaha tenang. Tapi anak ini hebat saudara, perempuan ini. Jadi pada waktu dia sadar, dia ngomong sama bapaknya, orang itu pakai rompi Pak, dia pakai ini Pak, warnanya krem, lengkap, dia orang jahat. Bapaknya menangis. Jadi anak ini masih sadar, masih ingat dengan semua peristiwa itu. Sampai polisi datang, dikasih gambar orang-orang, suruh tunjuk ini bukan, ini bukan, ini bukan. Pada waktu satu foto dilihat, oh ini, langsung ketahuan. Yang menarik sih, bapaknya udah gak apa-apa, dia tenangkan istrinya, mengampuni, ini bla bla bla. Tapi begitu penjahat ini ketangkap, bapaknya tinggalkan rumah sakit, dia lari ke kantor polisi. Pengen nonjok maksudnya. Artinya kan gak gampang mengampuni. Kita ngomong bisa, mengampuni gampang. Cuma sedikit, gampang mengampuni. Tapi pada waktu kenyataan itu ada di depan saudara, bisakah engkau mengampuni? Yusuf dipersiapkan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin besar. Karena keadaan yang sangat dahsyat akan terjadi hari-hari itu. Kelaparan yang sangat besar hari-hari itu akan terjadi. Yusuf dipersiapkan Tuhan. Tapi untuk sampai ke sana, Yusuf harus bisa melewati sebuah proses yang panjang. Bukan waktu yang singkat, saudara. Difitnah, diejek, masukkan dalam penjara, disiksa. Benar-benar disiksa, dipukul, digebukin, lempar dalam sumur. Jual. Dengan mata sendiri dia lihat siapa orang-orang yang melakukan itu. Saudara-saudara kandungnya sendiri. Tapi pada waktu Yusuf bisa berdamai dengan hidupnya. Saya nggak tahu kenapa contoh-contoh yang saya angkat ini adalah orang-orang yang sebetulnya saudara, orang yang akan dipakai Tuhan itu adalah orang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Hatinya beres. Pada waktu hati saudara beres, pasti buat Tuhan itu gampang untuk mengangkat dan menolong. Makanya nggak salah kalau Salomo menuliskan dalam kitab Amsal, firman Tuhan berkata, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tanda
tanda bahwa Yusuf itu adalah hatinya beres. Makanya Tuhan angkat, Tuhan promosikan dia, dan Tuhan bawa Yusuf untuk menikmati sebuah hasil, melewati sebuah proses itu. Hati sudah beres. Saudara baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50. Saya akan baca ayat yang ke-19. Kejadian 50 ayat yang ke-19 dan 20. Perhatikan baik-baik. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, ini setelah Yakub meninggal, setelah papanya meninggal. Saudara-saudara berkata begini, ini waktunya Yusuf bahasnya. Ini waktunya Yusuf, udahlah. Ini waktu. Kalau kemarin Yusuf berbelas kasihan kepada kita karena ada papa kita. Sekarang papanya sudah meninggal. Ini waktunya. Ini kalau orang dunia, saudara-saudara. Kalau orang yang hatinya tidak beres, yang pikiran tidak beres itu berbuat sesuatu karena ada sesuatu. Mau mendapatkan sesuatu, mengharapkan sesuatu. Tapi Yusuf mengerjakan itu tulus dari hatinya. Itu yang Tuhan cari. Makanya ayat 19 katakan, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat yang ke-20 sudah perhatikan. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Cara berpikir Ayub, pola pikir Ayub, mindset Ayub, Yusuf berbeda. Yusuf berpikir ke depan bahwa ini cara Tuhan mengerjakan. Gak ada lagi ini hatinya balas dendam. Ini waktunya. Kamu kemarin nih, sekarang waktunya. Lihat, rasakan. Hari ini mari kita belajar. Kalau kita melewati hari-hari yang sukar hari-hari, katakan kepada hidup saudara, ini adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan saya harus lewati. Karena satu saat saya akan lihat kemuliaan Tuhan siapkan buat kita. Sekali lagi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, buat Tuhan menolong kita itu sangat mudah sekali. Buat Tuhan untuk memberkati saudara sangat gampang sekali. Tapi yang Tuhan mau, apakah wadahnya siap? Apakah hidup kita ini siap? Kalau belum, makanya hari ini Tuhan bawa saudara masuk kepada sebuah proses. Izinkan dia memproses hidup saudara. Saudara akan lihat bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar. Mazmur 126, mari Bapak Filipus boleh maju ke depan. Haleluya. Mazmur 126. Saya baca mulai ayat yang pertama, sudah perhatikan sampai dengan ayat yang ketiga. 126. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, perhatikan baik-baik. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Seperti mimpi. Buat Tuhan itu, sekali lagi saya mengatakan, buat Tuhan memberkati kita sangat mudah. Tapi jangan sampai berkat itu justru membuat saudara jauh dari Tuhan. Jangan sampai berkat itu membuat saudara harus meninggalkan Tuhan. Tapi ingatlah hari ini, kalau saudara sudah siap, pasti buat Tuhan kamu. Ayat selanjutnya. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Saudara, semua orang akan melihat kepada kita dan berkata, wih, Tuhan saudara sedang berperkara besar kepada orang ini. Kenapa? Karena orang ini sudah melewati sebuah proses. Kalau hari ini saudara melewati proses, besok saudara tunggu waktu Tuhan dalam waktu yang terbaik.
Hari ini mungkin kita nggak ngerti, Tuhan kenapa sih kok kayak gitu? Tuhan kok kayaknya nggak enak. Tuhan kok sakit banget sih. Tetaplah setia. Walau banyak kali kita nggak ngerti, saudara, tapi ajar. Katakan kepada hidup, percayalah. Allah sementara sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Mari tundukkan kepala saudara. Mari kita mempersiapkan perjamuan kita, menikmati tubuh dan darah. Amin, amin, amin. Waktumu adalah waktu yang terbaik, Tuhan. Mengajar kami tetap percaya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari katakan pujian ini sebagai pengakuan kita kepada Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Lagi katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Amin Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara, gak ada yang namanya proses itu enak. Gak ada. Yang namanya proses itu gak enak. Yang namanya proses itu menyakitkan. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau mengingatkan kepada kita semua, tetap tekun, tetap setia. Karena di balik sebuah proses ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan buat kita. Engkau akan terpesona. Pemazmur katakan seperti orang yang bermimpi. Kalau Tuhan memulihkan kita, kalau Tuhan memberkati kita, seperti orang yang bermimpi. Saudara akan kaget. Apakah bisa signifikan seperti itu? Bisa. Buat Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Saudara ingat pada waktu zaman Samaria dikepung, semua orang pesimis. Tapi seorang nabi Tuhan berkata begini, besok seperti waktu ini, tepung yang terbaik akan seharga secelai. Sangat murah harganya. Sampai seorang panglima berkata begini, sekalipun Tuhan buka tingkap di langit itu gak mungkin. Mana mungkin bisa terjadi. Nabi Tuhan ini berkata, besok engkau akan menyaksikan. Engkau akan melihat tapi engkau tidak bisa menikmatinya. Saudara tahu? Besok hal itu benar-benar terjadi. Semua orang keluar dari tembok dan panglima ini berdiri di pintu gerbang, mati terinjak-injak, melihat ada berkat Tuhan yang besar, tapi tidak bisa menikmati. Kenapa? Pesimis, nggak percaya dengan janji Tuhan. Hari ini dengar baik,
lewati setiap prosesmu. Karena pada waktu engkau menikmati, ada waktu Tuhan yang baik dan Tuhan kerjakan. Kita nggak pernah ngerti kapan itu, tapi tetaplah belajar. Beri aku kekuatan Tuhan untuk mampu melewati hari-hariku. Karena aku tahu bersama dengan Tuhan, aku akan melewati perkara-perkara yang besar. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Persiapkan perjamuan saudara. Biar ini boleh menjadi doa kita kepada Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan dengan iman, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti, amin. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap, yes, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Bapa yang baik, jujur, seringkali berat kami bisa melewati hari-hari kami. Tapi kami tahu kami punya Yesus yang hidup, yang berjanji selalu bersama-sama dengan kami, yang selalu berjanji berserta dengan kami. Kami akan melewati hari-hari kami yang sulit sekalipun, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan bisa melewatinya. Tubuh dan darah mewakili kehadiran-Mu bagi kami, Tuhan. Oleh sebab itu kami siapkan hati kami untuk menikmati tubuh dan darah. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa, kuduskan roti dan air anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu umat-umat-Mu menikmatinya, maka mereka menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah bangkit dan memiliki pengharapan yang baru. Yang merasa sendiri hari ini, engkau tidak sendiri, kau berjalan bersama dengan Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Urapi para imam yang akan melayani perjamuan ini, Tuhan. Umat-umat-Mu akan menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Kuduskan setiap kami pelayan-pelayan-Mu, untuk kami layak melayani jemaat, untuk kami layak melayani keluarga kami dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap menikmati tubuh dan darah saat ini dengan sukacita, dengan bangga. Kami akan makan sehidangan bersama dengan Tuhan. Tubuh dan darah dalam nama Tuhan Yesus.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari saudara pegang roti di tangan kanan, angkat tinggi ke atas. Haleluya, 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 haleluya. Percayalah bahwa inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan buat saya dan saudara. Tubuh ini mewakili kehadiran Tuhan atas hidupmu, sehingga kau tidak berjalan sendiri. Ada kekuatan Allah yang besar, ada kekuatan Allah yang dahsyat yang akan memimpin hidupmu, sehingga kau akan terus berjalan bersama-sama dengan kekuatan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita makan, dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Siapkan cawan saudara. Puji Tuhan. Mari kita angkat tinggi ke atas. Tinggi, melebihi tinggi kepalamu. Inilah darah anak domba Allah. Darah menguduskan. Darah ini menyucikan. Darah ini mentahirkan engkau.
Hingga tidak ada lagi setiap kita yang akan terintimidasi oleh iblis. Dan bilur-bilurnya menyembuhkan setiap sakit penyakit. Engkau yang sakit dengar, Allah sudah menanggungnya di kayu salib. Engkau sembuh. Percaya dengan iman. Puji Tuhan. Sebelum kita minum, dengar firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari datang dan hampiri Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, 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 glory. Puji Tuhan. Saya memberi pengumuman buat jemaah Shekinah. Kita tetap ibadah di rumah dengan kondisi seperti ini. Tapi sebagai hamba Tuhan, izinkan saya mengingatkan kepada kita, jangan sampai saudara terlena dengan keadaan ini karena sudah lama tidak beribadah di gereja, saudara juga bermalas-malasan di rumah, ya. Tapi tetap semangat, terus bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Mesbah keluarga harus terus jalan, doa-doa, ya, kumandangkan nama Yesus di setiap rumah-rumah sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saya mohon maaf tadi ada kesalahan teknik saudara-saudara dengan keadaan hari-hari ini, ya.
PLN pun terganggu. Memang daya kita voltasenya menurun, suka turun, jadi tidak mampu, tidak kuat mengangkat. Kalau pas dia turun, gratis tidak kuat, sudah bisa mati mendadak. Soalnya kita, ya, sebetulnya ini berbahaya juga untuk elektronik, tapi nggak apa-apa. Kita percaya kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada suara-suara yang tidak baik, tidak nyaman dalam streaming ini. Tuhan memberkati kita semua. Buat jemaat Shekinah tetap setia, tetap semangat. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala GBD Shekinah Prokimal, saya mengucapkan terima kasih buat perhatian setiap jemaat Tuhan. Bagi kami keluarga pastori, kami menikmati segala anugerah yang baik dari Tuhan lewat jemaat Tuhan yang memperhatikan kami di pastori. Tuhan memberkati, dan kita saling juga memperhatikan satu dengan yang lain, mungkin hanya lewat sosmed, ya, lewat WA, tapi saling tetap berkomunikasi. Ingat saudara-saudara, tetap saling mendoakan satu dengan yang lain, saling berbagi satu dengan yang lain, supaya kita sama-sama menikmati janji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, setiap kami yang berbeban berat hari ini, kami sudah dibebaskan oleh Tuhan. Kami menikmati setiap jawaban lewat kebenaran firman-Mu, meneguhkan kami bahwa kami harus melewati setiap proses-proses kami untuk menikmati setiap hasil yang baik. Kami akan terima kemuliaan yang daripada Tuhan. Berkat-Mu ada bersama dengan setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Dari pemimpin pujian, singers, pemain musik, pemegang LC, Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang sudah berlelah sehingga ibadah ini boleh terlaksana dengan baik. Kami percaya Engkau yang berjanji adalah Allah yang setia, pasti menepati setiap janji-janji. Terima kasih Bapa, Engkau ada bersama dengan kami, memimpin, menuntun, membawa kami untuk menikmati setiap janji-janji Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, lelukan dari setiap masalah-masalah yang sementara sedang dihadapi. Kami percaya kekuatan Allah ada bersama dengan pemimpin-pemimpin kami. Para medis yang sementara sedang bekerja dengan jerih lelah mereka, Tuhan memberi kemampuan, kekuatan supaya mereka tetap semangat. Dan kami percaya virus ini akan berlalu. Kami akan beribadah dengan bebas lagi, berjumpa dengan setiap umat-umat, saling berfellowship satu dengan yang lain, menikmati setiap janji Tuhan menjadi bagian milik kami. Umat-umat akan kembali bekerja dengan bebas, melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah ini, kami percaya nama-Mu dipermuliakan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kedahkan kedua tangan. Katakan amin dengan janji berkat sangat engkau imannya pasti terjadi dalam hidup kita semua. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata,
Saat kita hidup benar, jujur, melakukan firman Tuhan dengan setia, kita akan terus naik, bukan menjadi turun. Kita akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Diberkati rumah tanggamu, diberkati setiap usaha pekerjaan mata pencarianmu. Anak-anakmu dijaga, dilindungi Tuhan. Masa depan mereka dijamin oleh Allah dari tempat yang maha tinggi. Pada waktu engkau masuk dan keluar dari rumahmu ada penjagaan dan perlindungan Tuhan. Percaya dengan iman, apa yang engkau sudah tabur engkau akan tuai berlipat-lipat kali ganda. Ini janji berkat dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita siang hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semua di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya diberkati bersama-sama berkata, amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya.